Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengukuran skala dan angka indeks. Saya, perwakilan dari kelompok 1, akan memperkenalkan dan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Anggota dari kelompok 1 diantaranya Lilis Cahyati, Agus Setiawan, Nur Safitri, Afela Nazar, dan Sekar Daibah. Di sini dalam presentasi ini kami akan membahas tentang macam-macam skala pengukuran, yaitu di dalamnya ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang kedua ada indeks, yang di dalamnya kami akan membahas jenis-jenis indeks, metode menghitung indeks, indeks harga, metode angka indeks tidak ditimbang, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Pada pertama, saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Pengertian dari skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam skala pengukuran, skala nominal, dan skala ordinal akan dibahas oleh Agus Setiawan. Macam-macam skala pengukuran. Di dalam statistika, skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut: 1. Skala nominal, 2. Skala ordinal, 3. Skala interval, dan 4. Skala rasio. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Contoh, jenis kelamin diberi skala pria dan wanita. Angka 2 untuk wanita bukan berarti lebih besar dari angka 1 bagi pria. Yang selanjutnya, nomor 2, skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja tetapi juga menunjukkan peringkat. Contoh, urutkan pilihan Anda dengan memberi angka 1 sampai 3. 1 sama dengan dibutuhkan, 2 biasa, 3 tidak dibutuhkan. Benda, kosmetik, buku, tiket liburan. Menjelaskan skala yang ketiga, yaitu skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya, kepuasan seseorang terhadap layanan suatu jasa dapat diberi skala interval 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana nilai 1 adalah sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 biasa, 4 puas, dan yang kelima adalah sangat puas. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio ini merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala yang lainnya. Contohnya, berat badan Aisyah 40 kg, sedangkan berat badan Fauzan 60 kg, maka rasio berat Fauzan 3/2 kali berat Aisyah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu indeks. Angka indeks adalah suatu ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan relatif atau perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai kelompok variabel. Perubahan ini dinyatakan dalam persentase.
indeks pada umumnya tidak dinyatakan atau ditulis. Akan tetapi setiap angka indeks selalu dibaca dalam persen. Selanjutnya, jenis-jenis angka indeks. Angka indeks terdiri dari 3, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Metode menghitung indeks. Pada umumnya, metode menghitung indeks harga dibagi menjadi 2, yaitu 1. Angka indeks tidak ditimbang, 2. Angka indeks tertimbang. Metode angka indeks tidak ditimbang. Angka indeks yang dimaksud dalam penghitungan indeks harga tidak tertimbang ini meliputi indeks harga, nilai, dan kuantitas. Marilah kita lihat pembahasannya masing-masing. Indeks harga. Indeks harga adalah angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga sejenis barang maupun sekelompok barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Rumus dari angka indeks harga yaitu jumlah harga yang dihitung angka indeksnya dibagi jumlah harga pada tahun dasar dikali 100. Contohnya yaitu jumlah harga pada tahun 2003 yaitu 1.300, jumlah harga pada tahun 2004 yaitu 1.500. Maka harga indeks pada tahun 2004 yaitu 1.500 dibagi 1.300 dikali 100 sama dengan 115,38. Jadi harga tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Macam-macam indeks selanjutnya yaitu indeks kuantitas. Indeks kuantitas adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis barang atau sekelompok barang-barang yang dihasilkan atau diproduksi, atau barang-barang yang dijual, atau barang-barang yang diekspor dan sebagainya dalam waktu yang sama atau berlainan. Rumusnya yaitu indeks kuantitas yang tidak ditimbang sama dengan jumlah kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya dibagi jumlah kuantitas pada tahun dasar dikali 100. Oke, indeks nilai, angka yang dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan sebagainya dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Oke, sebagai keterangan seperti rumusnya bisa dilihat sendiri. Keterangan dari IA itu adalah angka indeks nilai, VN nilai yang dihitung angka indeksnya, VO adalah nilai pada tahun dasar. Dan selanjutnya ini bisa dilihat sendiri ya, sebagai contohnya berdasarkan data di samping, maka angka indeks kuantitas tahun 2004 adalah IA 1000/800 dikali 100 sama dengan 125%. Jadi pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 125%. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.